apakah larangan kepada seluruh tulab atau mungkin hanya di kelas dia atau mungkin di marhalah tertentu. Nah, ada khitab ini, ya, siapa yang diajak bicara, tertuju pada siapa. Nah, demikian pula al-amru wan nahyu, perintah dan larangan tertuju pada siapa, khitabnya siapa. Di sini dibahas oleh beliau rahimahullah, alladzi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwal mukallaf, yang masuk ke dalam khitab, ya, di dalam perintah dan larangan itu adalah mukallaf. Mukallaf, seorang yang, ya, mukallaf, baik al-jin atau al-ins. Nah, siapa itu mukallaf? Definisinya, huwa al-balighul aqilu. Mukallaf itu adalah orang yang telah baligh dan telah berakal. Itulah yang disebut dengan mukallaf. Nah, adapun, ya, seorang yang belum baligh, tidak berakal, ya, dia tidak masuk dalam apa? Taklif. Makanya dibahas oleh beliau. Fa kharaja biqaulina al-baligh, keluar dari, ya, batasan al-bulugh as-shaghir, anak yang masih kecil, bayi atau mungkin, ya, dan anak setahun 2 tahun masih kecil belum baligh. Fala yukallaf bil amri wan nahyi, sesungguhnya mereka ini tidak dibebani dengan perintah apa? Larangan. La yukallaf, tidak dibebani dengan al-amr, ya, perintah atau larangan, dengan beban yang taklifan musawiyan, dengan beban yang sama li taklifil baligh, dengan beban yang sama dengan bebannya orang yang sudah dewasa. Jadi mereka ini anak-anak kecil tidak dibebani dengan perintah dan larangan dengan beban yang sama seperti, ya, beban yang ditimpakan kepada orang yang sudah baligh, aqil, ya, mukallaf. Tidak. Walaupun anak-anak itu tetap diperintah juga, walakinnahu yu'maru bil ibadat, tetapi mereka juga tetap diperintahkan untuk apa? Beribadah. Misalnya, ya. Contoh 7 tahun, ya, diperintah untuk sholat. Ini syariat kita. Kalau ditanya sudah balik atau belum, jawabannya belum, masih 7 tahun. Tetapi yu'mar, ya, diperintah. Baik. Mungkin anak-anak sebelum itu juga, ya, dilatih puasa, ayo sahur. Nah, sudah dilatih. Walakinnahu yu'maru bil ibadat, tetap mereka diperintah untuk beribadat ba'da tamyiz, setelah mumayyiz, setelah apa? Tamyiz. Ya, setelah tamyiz. Tamyiz itu batasannya 7 tahun. Ya. Tamyiz, ya, dibatasi, ya, dengan umur berapa? 7 tahun. Ya. Diperintahkan kapan? Ba'da tamyiz, setelah mereka, ya, mencapai umur tamyiz, yaitu apa? Umur 7 tahun. Maksudnya apa? Tamrinan lahu ala ta'ah, untuk melatih dia di atas ketaatan. Juga dilarang wa yumna'u minal ma'asi, dilarang dari maksiat. Ya. Tapi ada barangnya punya orang, sandalnya punya orang diambil, anak kita masih kecil, bukan mukallaf. Ya, kita larang, nak, jangan, itu bukan punya kamu, itu punya anak bulan, jangan. Ya dilarang, bukan kemudian, wah, belum balik, biarkan saja dia mengambil punya orang, ya. Tetap diperintahkan, nak, makan dengan tangan apa? Kanan. Itu sudah diperintah, ya. Masih kecil diperintah, ya. Dilatih. Nah, dilarang, diperintah, tetapi tentunya perintah dan larangan itu, ya, tidak sama dengan perintah dan larangan yang tertuju kepada orang yang sudah apa? Dewasa. Jadi maksudnya adalah tamrinan lahu ala ta'ah, melatih dia untuk melakukan ketaatan, wa yumna' minal ma'asi, dan juga dilarang dari kemaksiatan, liya'tad al-kaf anha, agar terbiasa menahan diri dari, ya, larangan-larangan, al-muharramat, al-ma'asi. Baik. Kemudian, ya, juga kita tahu di antara takrif taklif adalah al-aqil, berakal. Kharaja biqaulin al-aqilu, keluar dari pengertian al-aqil,
Al-majnun, orang yang gila. Orang yang gila itu fala yukallaf bil amri wan nahyi. Tidak dibebani dengan perintah dan larangan. Nah, sudah dewasa, sudah umurnya sudah 30 tahun tapi gila ya. Ayo jalan-jalan pinggir jalan, jalan-jalan pinggir jalan ya. Atau mungkin sungai-sungai di pinggir sungai gitu ya. Jalan-jalan pinggir sungai, tidak pakai pakaian, terlihat aurah, majnun, orang gila. Kemudian, ayo mas, sholat mas. Tidak, la yu'mar, ya. La yu'mar di al-awamir, tidak diperintah. Baik, tidak ada taklif intinya, tidak ada taklif berupa perintah atau larangan. Tetapi tetap saja ikhwan, walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin, tetapi tetap orang yang gila itu dilarang, dihalangi dari perkara-perkara yang yakunu fihi, terkandung di dalamnya ta'addin, kezaliman ala ghairihi, atas orang lain, au ifsadin, atau pengerusakan. Yang dia bawa batu mau melempari apa namanya? Melempari kaca-kaca jendela orang, ya dilarang. Ya, entah gimana caranya. Baik. Ya mungkin dipanggil, dikasih makan, kan dia lebih milih makan barangkali. Baik, barangkali. Ala kulli hal. Atau ditahan. Ya. Baik, kalau memang dia merusak parah, ya mungkin ya ada dinas sosial barangkali yang mengurusi mereka. Diciduk, dikumpulkan, ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Namun negara ya punya fasilitas barangkali. Tapi malah kulihal ya, orang gila itu dilarang. Ya. Yang melarang ya mungkin keluarganya atau mungkin tadi semacam dinas sosial atau masyarakat barangkali. Ya, kalaupun dia melakukan ya dosa enggak? Ya enggak dosa, dia rusak-rusak. Dia sendiri tidak dosa, dia bukan mukallaf, tetapi tetap dicegah, yumna, dicegah. Nah, wabillahi taufiq. Walau fa'ala al-ma'mur bihi, nah seandainya orang gila itu sholat misalnya atau melakukan perkara yang diperintahkan, sholat ya, subhanallah ikut sholat. Nah, wudu juga dilihat benar juga wudunya. Sholat ya betul gerakannya, subhanallah betul adabnya, kiblat, takbir sampai salam. Nah, seandainya pun dia melakukan perkara yang diperintahkan, lam yasihha minhul fi'lu, amalan dia itu tidak sah. Kenapa? Li'adami qasdil imtithal minhu, karena tidak ada niat, ya, tidak ada niatan, tidak ada qasd. Dan diantara syarat diterimanya amalan kan adanya apa? Al-qasd, niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia tidak punya niat. Nah, wallahu a'lam. Baik. Namun di sini ada sebuah masalah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kalau terkait dengan harta, ada anak kecil kaya raya, mungkin ikhwan bayi kaya raya, bapaknya meninggalkan apa? Harta, dapat warisan, kaya raya, nemen, kaya raya. Baik, soal ikhwan, hal yukhraju min malihi az-zakah, apakah dikeluarkan zakat dari harta hadza shaghir atau hadza tifl? Jawabannya na'am, dikeluarkan bagi auliyanya, walinya untuk mengeluarkan apa? Zakat. Wa in kana shaghiran, jelas dia belum berakal, ya, belum pula apa? Baligh, tetapi terkait dengan zakat dikeluarkan. Nah, sehingga di sini disebut oleh beliau. Nah, setelah tadi membahas bahwa mukallaf itu tidak diperintah, tidak dilarang, tidak masuk dalam khitab, mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana dengan masalah zakat? Dikatakan oleh beliau, wala yaridu ala hadza ijabu zakah wal huquq al-maliyah fi mali saghiri wal majnun. Taib, tidak terbahas atau tidak masuk dalam pembahasan ini, ya, tentang permasalahan ijabu zakah. Jadi ada hal khusus ya, terkait dengan
diwajibkannya zakat, atau hak-hak mal yang terkait dengan apa? As-saghir wal majnun. Ya. Hartanya saghir dan hartanya majnun. Nah, kenapa? Karena kewajiban ini, kewajiban zakat misalnya, li'anna ijabah hadhihi, karena diwajibkannya zakah ini marbutun, terkait dengan sebab, bi asbabin muayyanah, terkait dengan sebab muayyanah. Kalau harta ya nisab dan apa? Haul. Ya. Mata wujidat, selama sebab-sebab itu ada, ya, sabatal hukmu, ya, sabatal hukum. Ya, hukumnya ditetapkan, ada hukum yang berlaku. Ya. Fahiya manzurun fiha ila sababi. Ya. Maka ketahuilah bahwa zakat itu ya kaitannya dengan apa? Sebab. Ya, dilihat sebabnya. Manzurun fiha ila sababi la ilal fa'il, bukan dilihat kepada apa? Fa'il, ya, pelaku. Sehingga dilihat apakah dia apa namanya sudah dewasa atau belum. Tidak, kalau untuk zakat ya, hanya dilihat dari sisi apa? Sebabnya. Tidak dilihat dari sisi apa? Fa'ilnya. Hakadha, demikian disebutkan. Taib ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ada masalah di sini ya. Kita baca saja. Nah, setelah ini antum seperti biasa masuk pelajaran berikutnya namanya. Taib, wa taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffar, lakinnal kafira la yasihha minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Nah, sampai sini aja dulu ya. Kalau ada yang ditanya, taklif, ya, beban berupa perintah dan larangan, ini tertuju hanya kepada kaum muslimin atau kepada kufar juga? Maka jawabannya, ya, namanya perintah dan larangan itu tertuju semuanya kepada umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Umatnya apa? Nabi. Apakah dia muslim atau kafir? Nah, umatnya Rasul alaihi salatu wasallam, umatul dakwah masuk di dalamnya. Al-Yahud, wal-Nasara, al-Musyrikun, al-Majus, ya, semua masuk. Ya. Baik. Jadi mereka itu wajib sholat, mereka itu wajib untuk zakat, mereka itu wajib untuk melakukan ya perintah-perintah Nabi alaihi salatu wasallam, dan harus meninggalkan larangan-larangan yang datang dalam syariat. Nah, baik. Lakin tetapi al-kafir, orang yang kafir, la yasihha minhu fi'lul ma'mur bihi. Orang kafir itu tidak sah kalaupun mereka melakukan. Mereka melakukan amalan-amalan tidak sah. Kalau mereka sholat tidak sah, mereka sedekah tidak sah, mereka zakat tidak sah. Nah, kenapa? Karena adanya kekufuran pada diri mereka. Nah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya nafkah mereka, amalan-amalan mereka, kecuali karena mereka ya kufur kepada Allah dan kepada apa? Rasulnya. Nah, baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini kawan ya, yang bisa kita bahas ya. Waktu sudah selesai. Nah, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal.
Telah kita ikuti ya tadi live kajian kitab Al-Usul min Ilmil Usul bersama Al-Ustaz Muhammad Rijal LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah ta'ala ya sajian acara berikutnya ya kita akan mengikuti live kajian kitab Fathul Majid ya bersama Al-Ustaz Muhammad bin Warasabit Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga akan dilanjutkan setelahnya dengan kajian kitab Aqidah Wasithiyah juga bersama Al-Ustaz Muhammad bin Warasabit Hafizahullah Ta'ala yang kami siarkan secara langsung ya live di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ya Mahad Jausunah Cirebon. Ya mungkin untuk mengisi kekosongan ya kurang lebih sekitar 7 menit ke depan hingga pukul 10:15 kita akan temani Anda lagi di Sembatan Pagi menjelang siang hari ini dengan selingan-selingan berikut ini. Barakallahu fikum.